bertumbuh dan berkembang dalam kesempurnaan kasih. Itulah pesan dari bacaan Injil yang akan kita dengarkan pada hari Minggu Paskah yang ke-6 ini. Seraya kita berkat Tuhan, kiranya Tuhan menganugerahkan rahmat kesejahteraan, kesehatan, kegembiraan untuk seluruh umat yang ada di kehidupan Jakarta Timur ini. Kita satukan syukur dan permohonan kita dalam perayaan Ekaristi, karya penyelamatan Tuhan yang kita kenal dalam Ekaristi Kudus pada pagi ini. Kita hening sejenak. Saya mengaku kepada kuasa dan pada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria Maria, kepada para malaikat dan Tuhan Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. Amin. Kristus
semangat yang tinggi, kami merayakan hari-hari sukacita ini untuk menghormati Tuhan yang bangkit. Semoga apa yang kami kenang dalam perayaan ini senantiasa kami amalkan dalam takya. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem, Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua menerima apa yang diberitakannya itu dengan bulat hati. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang iman yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke sana. Setibanya di sana, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus turun atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan di atas orang-orang yang percaya itu, dan mereka menerima Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Puji Allah,
Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Bersiap-sedialah setiap saat untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi semua itu haruslah kamu lakukan dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, mereka yang memfitnah kamu menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab Kristus pun telah mati untuk dosa kita. Ia yang benar telah mati untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, supaya Ia menyertai kamu untuk selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat Aku lagi. Tetapi kamu melihat Aku, sebab Aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa Aku ada di dalam Bapa-Ku,
bahwa kamu ada di dalam aku dan aku ada di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini sangat menarik. Ada 5 kata, yakni kata kasih. Dan letaknya itu yang menarik. Letak kalimat kasih itu ada di permulaan. Kita lihat teksnya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu di atas. Ya kan? Lalu ada 4 kata kasih di bagian terakhir dari bacaan Injil hari ini. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi kata kasih menjadi permulaan bacaan Injil hari ini, lalu juga menjadi bagian akhir dari bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini. Di situ lalu kita bisa menemukan ada 4 subjek yang bisa kita cermati. Yang pertama itu adalah Bapa, yang kedua itu adalah Yesus, yang ketiga itu adalah Roh Kudus, dan yang keempat adalah manusia. Maksudnya apa? Injil 1 Yohanes memberikan pesan kepada kita. Yang pertama adalah kasih Bapa itu kasih yang sempurna dan dimasukkan dalam rencana keselamatan Tuhan. Kasih Bapa itu kasih sempurna. Lalu Yesus bagaimana? Kasih Yesus itu menyatakan kasih Bapa yang sempurna itu. Perwujudan kasih Bapa yang sempurna itu ada definitif di dalam diri Yesus Kristus. Lalu untuk kita, manusia dipanggil untuk sampai pada kesempurnaan kasih itu. Lalu pertanyaan yang kita renungkan adalah bagaimana kita sebagai manusia yang mempunyai banyak kelemahan ini, yang tidak sempurna ini, sampai pada kesempurnaan kasih. Piye carane? Katanya kita tuh mengasihi, juga seringkali masih marah kok dengan orang yang kita kasihi. Apakah itu kasih yang sempurna? Kasih manusia itu kasih sempurna tidak? Tidak. Nanti akan membantu kita untuk memahami sebetulnya ketika Yesus bertanya kepada Petrus anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan, aku mengasihi kamu, mengasihi engkau sampai 3 kali. Kasih manusia untuk sampai pada sebuah kesempurnaan kasih, lalu Allah Yesus dalam bacaan Injil hari ini memberikan sebuah jawaban. Iya, Allah akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran,
supaya ia menyertai kamu untuk selama-lamanya. Itulah jawabannya. Bahwa untuk sampai pada kesempurnaan kasih, selalu kita mohon kepada Tuhan supaya Roh Kudus senantiasa menyertai hidup kita ini. Maka untuk sampai pada kesempurnaan kasih, kita manusia yang lemah ini tidak mungkin. Tetapi karena bimbingan dan kumpulan Roh Kudus itulah yang diharapkan kita sampai pada kesempurnaan kasih, sehingga kita semakin mantap dalam kasih dan siap untuk diutus mewujudkan kasih itu. Akhir dari memilih, saya akan bercerita. Pada suatu hari di sekolah diadakan pelajaran mengarang. Murid-murid kelas 1 diminta untuk bercerita soal apa yang menjadi cita-citanya. Maka semua murid mulai bercerita soal cita-citanya. Dia ingin menjadi dokter, dia ingin menjadi prodiakon, agamanya. Dia ingin menjadi romo, dia ingin menjadi suster, dia ingin menjadi insinyur, dia ingin menjadi YouTuber. Anak kecil ya. Tetapi ada yang menarik. Ada seorang anak kecil yang cita-citanya ingin menjadi HP. Lalu mengapa? Gurunya bertanya, mengapa kamu kok pengen menjadi HP, tidak pengen menjadi insinyur, tidak menjadi dokter? Ya Pak Guru, saya pengen menjadi HP karena saya melihat setiap hari papa mama saya selalu pegang HP, tidak pernah pegang saya. Ketika bangun tidur, yang dipegang pertama kali adalah HP. Ketika mandi pun HP dibawa ke kamar mandi. Ketika kami sarapan, papa mama juga sibuk memegang HP. Ketika malam beristirahat, kami bersama-sama rekreasi. Bahkan ketika kami bulan-bulan, yang selalu dipegang adalah HP. Bahkan ketika tidur pun, papa mama di sampingnya bukan lagi aku, tetapi HP. Jadi orang tua lebih menyayangi HP-nya, lebih mengasihi HP-nya daripada mengasihi anak-anaknya. Semoga hal ini tidak terjadi untuk keluarga-keluarga muda di stasiun Maguwo ini. Kasih kepada HP nampaknya jauh lebih besar daripada kasih kepada anak-anaknya. Beberapa waktu yang lalu ketika saya datang ke sebuah mall, ada anak yang masih main sendiri, orang tuanya main sendiri. Lalu sampai anak itu ditemukan bersama dan mengatakan, kamu dari mana? Kamu kemana dek? Saya mencari papa mama saya. Papa mamanya sedang makan nasi, dolanan HP, tidak tahu anaknya itu pergi kemana. Tidak hanya itu, ketika ada maraton minggu yang lalu saya mendapatkan cerita ada anak kecil yang singsan. Setelah finish di salah satu hotel, lalu akhirnya anak itu dibawa ke yang bagian untuk menyampaikan informasi. Bapak Ibu, siapa yang kehilangan anak? Karena kami menemukan anak seorang diri, anak itu juga asik main, tidak takut orang tuanya sedang asik nyoto sambil mainan HP. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Kita bagi berdiri, kita baru kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ciptaan yang bumi, dan akan Yesus Kristus, yang kedua kita, yang dikandung dari Roh Kudus dari orang yang biasa secara dalam pemerintahan Yesus Kristus, disalibkan Bapa dari Maha, yang turut ke tempat kanan Dia, pada ketika kita di antara orang mati, yang naik ke surga dari sisi kanan Bapa dan Kuasa. Dari situ ia datang menghadiri dari hati. Aku percayakan Roh Kudus, Persekutuan yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Gereja dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, sedangkan Kristus adalah batu sendirinya. Dialah yang mempersatukan dan menegakkan bangunan itu. Maka kita berani berdoa kepada-Nya. Bagi kesatuan gereja, semoga Allah Bapa membimbing kita agar jangan sampai memandang pendapat dan pendirian kita sebagai satu-satunya yang benar dan harus berlaku, melainkan lebih banyak mendengarkan sabda Yesus dalam Injil. Semoga melalui perayaan Ekaristi ini nampaklah tanda kesatuan dengan seluruh gereja, yakni gereja masa lampau dan masa kini, serta seluruh gereja yang tersebar di seluruh dunia. Gereja yang bersatu dengan penerus Petrus dan dipimpin oleh para rasul. Marilah kita mohon. Bagi persoalan besar dewasa ini, semoga Allah Bapa menerangi kita agar dalam usaha kita selalu menempatkan martabat pribadi manusia sebagai subjek pelaku dan siap sedia membukakan kesempatan-kesempatan hidup bagi semua orang. Marilah kita mohon. Bagi semua orang yang mengaku dirinya pengikut Kristus, semoga Allah Bapa yang Maha Pengasih membimbing para pengikut Kristus agar lebih memperhatikan apa yang mempersatukan, dan di dalam persatuan itu baru mencari kebenaran seutuhnya. Marilah kita mohon. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga Allah Bapa membimbing kita semua agar dalam merayakan perayaan Ekaristi ini harus mengingat bahwa dalam Ekaristi ini bukan hanya kami saja yang sedang berdoa, tetapi juga seluruh gereja yang dalam sakramen ini mengungkapkan kesatuan rohani. Marilah kita mohon. Bagi wujud kita masing-masing, marilah kita mohon. Tuhan, maafkanlah doa kami. Allah Bapa kami, sebelum sengsara putramu telah mendoakan para murid agar mereka bersatu seperti Engkau dan Dia satu adanya. Berilah daya untuk bekerjasama membangun persatuan dalam cinta kasih, sebagaimana yang ada di antara Engkau, ya Bapa, dengan Putra dan Roh Kudus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa.
berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima Ya Allah, terimalah doa-doa yang kami panjatkan kehadirat-Mu bersama persembahan kurban ini. Sudilah Engkau menyucikan kami dengan rahmat-Mu, agar kami layak menerima sakramen kasih-Mu yang agung dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Teristimewa pada masa ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Dengan pengantaraannya, anak-anak terang dilahirkan untuk kehidupan yang kekal, dan kelantaran kerajaan surga dibuka bagi kaum beriman. Sebab oleh wafatnya, kematian kami ditebus, dan di dalam kebangkitannya, kehidupan semua ciptaan dipulihkan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan mandah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan perturan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan tetap, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa.
Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Akulah misteri iman kita. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo 14 dan Uskup Agung kami Robertus serta semua rohanimat. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun memperkenankan turut serta memuji dan memuliakan kita dengan pengantaran Yesus Kristus Putra, dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kita bangkit berdiri dan nyanyikan doa Bapa.
sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai itu tinggalkan bagimu, damai itu berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang dalam pesta perjamuan anak domba. Tuhan segera pantas berdatang kepada saya, tapi sadarlah saja waktunya akan sembuh. Tubuh Kristus yang kita sambut menghantar dan melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, dengan kebangkitan Kristus, Engkau memulihkan kami untuk hidup abadi. Lipat gandakanlah buah-buah sakramen Paskah dalam diri kami, dan kuatkanlah hati kami dengan santapan keselamatan ini, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Para suster, bapak dan saudara yang terkasih, saya mengucapkan terima kasih kepada para dokter liturgi, adik-adik binar, para rektris, para suster yang berkumuni karena persiapannya tugas kur. Maka tepuk tangan kepada persiapan tugas kur. Ini sendiri kan? Tidak tentang pasien. Ya, terima kasih. Dirjen Majelis, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, Saudara otoritas, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya dalam Ekaristi pada minggu Paskah yang ke-6 ini. Kita akhiri perayaan Ekaristi dengan mendoakan Tuhan. Tuhan bersamamu. Kita, seluruh keluarga dan komunitas kita, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Kita diutus mewartakan kebaikan Tuhan. Amin. Maria, Maria,
kasih Bapak Ibu saudara-saudari, terima kasih Mas Dana, Kak Nani. Tugas kita sudah selesai berjalan dengan lancar baik. Mudah-mudahan menjadi berkat bagi kita semua dan keluarga. Amin. Allah saling menunjukkan atas tugas pelayanan kita. Waktu kita masih panjang untuk melayani Tuhan. Setelah ini tidak bisa dulu kita abadikan kata Romo. Masih seragam kita bagus, seragam kita baru, sudah lunas, tidak dibangun. Mari kita berfoto dulu.